Buat kalian yang masih ragu sama mobil Vietnam dan merasa VinFast VF5 atau mungkin VF E34 itu kurang cantik, mungkin kalian harus lihat mobil ini secara langsung. Dan ini adalah VinFast paling cantik, paling cakep yang bisa kalian beli saat ini. Ini adalah VinFast VF6 versi setir kanan pertama yang ada di Indonesia. Kita bahas yuk. Halo guys, welcome back to Autonext dengan saya Satria Katana dan kita lagi ada di Grand City Convex di acara IMS Surabaya 2025. Sebelah saya ini adalah unit VF6 setir kanan pertama yang dipajang sama VinFast. Jadi sebelumnya VinFast itu emang udah dalam tanda kutip ngenalin ya VF6 ke Indonesia. Tapi unitnya baru muncul pertama kali di IMS ini sebagai showcasing lah ya. Launchingnya mah nanti bulan Juni lah ya. Nah, kita akan bahas ya mobil ini karena jujur aja VF6 ini adalah mobil listriknya VinFast yang paling cantik yang pernah saya lihat. Saya udah pernah lihat VF7, VF8, VF9. Semuanya kelihatan muscular gitu ya, macho. Yang ini malah kelihatan cakep, kelihatan cantik. Oke, kita bahas dari bagian depannya dulu. Wajah depannya dia menggunakan bahasa desainnya VinFast, si Dynamic Balance. Jadi konsepnya Dynamic Balance itu kan menggabungkan antara mobil yang elegan dengan mobil yang sporty. Dan dapat di mobil ini. Mungkin kalian kerasa nggak sih kalau ada kesan-kesan ala-ala Mazda CX-30 gitu ya, atau CX-3 di mobil ini. Apalagi warnanya Crimson Red ini kan merah identik dengan Mazda gitu ya. Wajah depannya tentunya menggunakan siluet wajah depan ala VinFast dengan bentuk V seperti ini. Tapi bedanya kalau VF5 itu dia cuma chrome, ini beneran lampu. Bisa nyala, ini adalah LED DRL ya. Tapi kita belum nyobain nyetir, jadi nggak tahu apakah kalau dia lagi nyala dan nyalain sen, dia akan jadi running gitu ya. Kita ntar harus nyobain. Logo VinFast-nya di bagian tengah seperti ini, dan di bagian bawahnya dia ada radar buat ADAS-nya. Lampu utamanya ada di bagian samping seperti ini, dengan lampu proyektor di sini, dan lampu sennya ini sebenarnya adalah LED strip di bagian bawahnya ini. Dengan 1, 2 sensor parkir di bagian depan, jadi masing-masing kalau di total ada 4 ya di bagian depannya. Kapasinya ada tarikan-tarikan garis seperti ini yang menambah kesan cantik. Plus di bagian atas dia juga ada kamera buat ADAS-nya. Untuk kamera 360-nya dia ada di bagian bawahnya, logonya seperti ini. Dan kalau kalian lihat grillnya dia ada tarikan-tarikan yang kelihatan muscular gitu ya. Plus di sini dia juga masih ada radiator grillnya. Bagian bawahnya yang benar-benar lubang. Dan kalau ngomong lubang, ini sebelah lampunya beneran lubang nih. Jadi menambah aerodinamika. Kita geser lihat ke bagian samping ya. Nah, bagian samping ini juga kelihatan cakep. Jadi mobil ini tuh mau samping, depan, belakang kelihatan cakep. Apalagi kalau kita lihat velgnya dengan warna dark grey seperti ini. Dia profilnya 235/50 R18. Dan jujur aja ya, ini fitmentnya bagus ya. Dan kalau kalian lihat dari sisi belakang juga dia rata gitu, kelihatan cakep ya. 18 inci 235, R-nya 50. Cakep ya. Dan dia masih ada cladding warna hitam seperti ini di bagian atasnya. Dan nyambung ke bagian tengahnya seperti ini. Spionnya dia juga masih ada lampu sen dan juga ada kameranya. Plus dia masih ada krom-kroman di window lainnya. Dan dia ini pakai handle model biasa, tapi dia kayak ada coakan gini tuh buat jari kita gitu biar gampang gitu. Nah, seperti itu ya. Sayangnya satu sih, atasnya nggak ada roof rail. Kalau ada roof rail makin kelihatan cakep. Dan kita akan juga bahas sedikit nanti ya masalah si bagian hitamnya di bagian bawah ini yang agak sedikit ganggu waktu kita keluar masuk. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini kalian bisa lihat dia ada, ini nggak bisa dibilang rear spoiler banget ya. Dia kayak ditarik aja dari bagian belakang, tapi dia ada high mount stop lamp, ada rear defogger dan juga ada wipernya walaupun dia kecil aja. Di bagian bawah sini dia ada lampu yang bentuknya lagi-lagi sama ya, V gitu ya. Dan di beberapa model itu kalau kita lagi jalan dia bisa jadi running gitu ya buat lampu senya. Padahal lampu senya sebenarnya di sini nih, sama lampu mundurnya juga ya. Tapi kita nggak tahu karena kita belum nyetir mobil ini. Ntar kalau kita udah dapat unit testnya kita akan pastiin ya. Dan di bagian bawah sini ada 4 titik sensor parkir, emblem VF6-nya, dan juga di sini warnanya hitam kayak separuh gitu ya. Dengan tarikan-tarikan yang mungkin akan mengundang debu ya. Kameranya ada di bagian sini, dan sini ada reflektor yang gede banget. Dan mumpung kita di bagian belakang, kita langsung buka bagasinya. Ya, seperti ini.
Buat mobil 4,2 meter, jujur aja bagasinya sih nggak terlalu gede ya. Dia kayak harusnya ada tonneau covernya di sini, tapi nggak dibawain waktu ini. Dia juga bisa kita bawa ya, bisa kita lepas gini ya untuk lantainya. Ya, ada tempat penyimpanan seperti ini buat charging mungkin, toolkit dan sebagainya. Dan ya udah, di bagian belakangnya cuma itu doang, ada hook lagi kanan dan kirinya. Dan ukurannya nggak terlalu gede, tapi setidaknya dia nggak terlalu tinggi ya kalau kita angkat-angkat barangnya. Ya itu aja di bagasinya. Dan di sini ternyata begitu kita buka cupnya, dia nggak ada frangnya. Jadi benar-benar ini komponen kelistrikan semua, motor listrik, inverter, semuanya bla bla bla. Bahkan ada aki juga. Siapa yang bilang mobil listrik nggak punya aki? Nih ada akinya di bagian depan seperti ini. Ada akses buat washer dan juga sebagainya. Dan di sini ada sling. Ini buat buka si port chargernya ya. Kalau mungkin darurat gitu ya, kita harus buka aja seperti itu. Ya, gitu aja di bawah kap mesinnya. Oke, kita masuk ke interiornya. Dan ini bukan pertama kali saya lihat mobil ini, karena kemarin di Vietnam udah lihat. Nggak nyobain banget sih, tapi duduk-duduk dan pegang-pegang. Tapi setir kiri. Ini versi setir kanan pertama. Dan begitu duduk ya, kita dapat setir ini yang kalau si VinFast ngomongnya di-cut ya, potongan D, maksudnya flat bottom, dan dia bagusnya detail dan teleskopik. Tapi begitu kalian duduk, kalian bingung nih. Speedometernya mana? Speedometernya nggak ada, karena memang di sini VinFast sepertinya berinovasi, diganti sama head-up display di bagian depannya, plus di panel instrumennya ini ada satu section sini, sebelah paling dekat sama driver, ini yang menggantikan si panel instrumen atau speedometernya. Nanti akan muncul di sini ya. Nanti kita akan bahas ya masalah si sistem infotainmentnya ini. Tapi ini setirnya tadi ya, flat bottom, ada tombol dedicated untuk ADAS-nya. Ada tombol dedicated ini bisa buat audio, tapi bisa juga buat atur-atur nanti mirrornya atau si spionnya. Kalau desain dashboardnya ini kayak dibikin nyambung gitu ya. Jadi kayak dibikin luas, nyambung dari dashboard tengah ke door trimnya. Tapi jujur aja, kalau kita lihat matchingnya agak nggak pas gitu loh, agak kurang. Ya mungkin bisa buat peningkatan ya nanti VinFast. Materialnya sih bagus ya. Yang hard plastik bagian atas, tapi yang lebih dekat ke kita ini udah material yang soft touch. Ini soft touch juga, ada perpaduan warna coklat dengan jahitan warna kayak keorangean gitu ya. Coklat yang lebih muda gitu ya. Dengan ornamen juga warna-warna bronze atau warna-warna tembaga. Nah, di bagian tengah ini ada AC, dan ini kalau kalian lihat ya, ini driver oriented banget, dan ini bagus ya. Ya, minusnya adalah kalau kalian duduk di sini, kalian agak susah ngatur-ngatur si sistem infotainmentnya. Untuk transmisi, dia sudah pakai shift by wire. Jadi dia posisinya ada di sini, modelnya kayak tombol seperti ini. Dan untuk P atau parking brake-nya juga ada di sebagian tengah, di tombol sini ya. Nggak ada dedicated tombol untuk yang bener-bener AC. Jadi kalau kalian kepengen ngatur-ngatur AC ya dari sini. Dan by the way AC-nya udah dual zone, kanan dan kirinya bisa dibedain. Dan itu cuma ada di tipe tertinggi, yang tipe plus. Yang ini yang kita bahas ini adalah tipe plusnya ya. Dan di tengah dia masih ada kantong yang ya buat taruh dompet. Dia masih ada tonjolan bagian tengahnya. Ada 2 buah cup holder. Di sini ada 3 tombol. Tombol volume dan juga on off untuk si sistem infotainmentnya ya. Dan ada untuk lock si jendelanya. Sebelah kanannya buat hazard. Yang mana tombolnya di sini juga ikut ketip-ketip sama seperti hazardnya. Dan ada konsol box ya dengan armrest. Ini lumayan dalam, segini. Bisa masuk tangan saya. Dan di dalamnya dia ada power outlet 12 volt dan juga ada 2 buah USB Type A. Lampunya di sini warna kayak covernya bikin warna hitam, sama dengan atapnya yang bikin warna hitam, pilarnya juga warna hitam, jadi kesannya sporty. Lampunya sudah putih juga dan ada tombol SOS yang artinya dia sudah ada IOV. Mungkin dia pakai fitur aplikasi My VinFast ya, sama seperti yang ada di Vietnamnya. Dan kursinya lumayan oke dengan pengaturan elektrik ya. Maju mundur, naik turun, dan juga recline-nya. Plus untuk kalian atur atau adjust si headrest-nya ini ada tombol di sebelah samping ini ya buat naik turunin. Jadi lebih gampang buat ngaksesnya. Nah berikutnya ini tombol-tombol atau tuas lah kita ngomongnya yang di belakang setir ini buat lampu sennya di sebelah kiri. Eropa banget yang buat wipernya sebelah kanan. Dan lihat dong bentuknya. BMW banget, dan mereka emang mengakuin bahwa ini adalah part yang sama yang digunakan juga di BMW, karena sebelumnya VinFast waktu bikin mobil ICE mereka juga pakai basis mesinnya dari BMW. Airbagnya ada 6 ya, di sini ada pilar, ada yang di curtain juga, tentunya ada di front juga driver dan juga passengernya, dan juga ada
Twitternya di situ. Dan di sini masih ada ornamen warna silver seperti ini. Oke, berikutnya kita juga mau lihat ke sistem infotainmentnya ya. Ada apa aja di layar ini? Layarnya kalau nggak salah sekitar 15 inci. Kita coba, kita harus injek rem ya, biar dia mau nyala ya. Dan kita masuk ke tampilan utamanya dulu ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebelah kanan ini menggantikan panel instrumen atau speedometer. Jadi ada speedometer di sini, posisi giginya di sini, ada indikator buat pintu yang kebuka, terus ada sisa range, dan juga ada mode berkendara, dan juga parking brake-nya. Dan ini passenger airbag-nya off ini. Ada jam dan sebagainya juga. Dan di sini ada riding mode-nya, ada eco, normal, dan sport. Tapi karena mobilnya nggak jalan, kita nggak bisa ganti-ganti. Dan juga ada untuk regeneratif braking, levelnya bisa yang paling tinggi, yang tengah-tengah, atau low, atau bahkan dimatiin ya. Dan di sini juga ada mode-mode tertentu ya. Di sini ada yang mode pet ya, kalau kalian ninggalin binatang di dalam atau peliharaan kalian di dalam mobil. Ada mode camping juga. Di sini buat atur-atur lampunya bisa auto, bisa dimatiin juga. Di sini juga ada atur-atur untuk spion. Dan kalau kita mau adjust spion, kita pakai yang tombol sebelah kiri ini. Kita bisa adjust naik turunin di sini ya. Kalau yang sebelah kanan tinggal pencet sebelah kanan. Dan di sini ada bagian untuk defogger dan sebagainya gitu ya, wiper dan sebagainya. Nah, bagian home yang bagian tengah ini ada buat media dan ada kalendernya. Dan di sini ada tulisannya LTE. Berarti dia karena lagi-lagi dia punya IOV ya, nanti dia akan tertanam sepertinya SIM card. Terus ada logo VinFast-nya, dan kalau kita tarik dari atas ke bawah seperti ini, dia bisa adjust brightness buat wifi, buat sound dan sebagainya. Tadi seperti yang bilang, AC-nya cuma bisa di-adjust dari bagian head unitnya ini. Jadi semburannya, terus ini open close air-nya, suhunya berapa, mau disinkronin atau enggak, bisa di auto, bisa di max, itu opsinya di sini semua. Defogger, defroster juga ada di sini. Banyak ya, dan kita mau geser-geser sini, ini bisa nyalain Bluetooth-nya, nyalain Wi-Fi-nya, dan kita bisa tambah atau edit widget-nya seperti ini. Dan kita masuk ke menu paling utamanya, ini ya. Drawing-nya, dia ada Android Auto, Apple CarPlay, bahkan kalian bisa install aplikasi kayak aplikasi game gitu yang main di sini. Jadi kayaknya ini basisnya Android ya. Kita bisa masuk ke bagian yang EV. Di sini kalian bisa set target chargingnya berapa persen. Kalau kalian nggak mau 100% banget, bisa turun ke 80% ini buat biar lebih awet ya baterainya. Terus ada reminder juga kalau udah berapa persen mau di remind. Kalau mungkin kalian worry-nya di 40% ya set aja ke 40%. Dan statusnya juga ini lagi 92% dengan range sisanya 350 km. Kita balik lagi ke menu utama lagi, ada driving aids. Ini adalah ADAS-nya. ADAS-nya banyak banget, lane keeping ada, lane departure warning ada, assist-nya juga ada. Adaptive cruise control juga ada, highway assist ada, traffic jam assist juga ada. Yang fitur-fitur kayak collision avoidance juga di sini ada, FCW-nya juga ada, emergency braking-nya ada, blind spot monitoring, door open warning, ini semuanya komplit. Kita akan cantumin di bawah aja, karena kalau disebutin satu-satu bakal panjang banget. Parking assistant juga ada karena dia ada rear cross traffic alert-nya. Oh, banyak banget ya. Bisa buat service, ada manualnya juga di sini, bisa browsing juga. Dan di setting sini kita bisa lihat beberapa setting seperti ini, bisa konekin ke handphone kita, ada wifi-nya. Voice assistant sudah bisa pakai bahasa Indonesia juga ya, klaimnya dari VinFast. Di sini bisa atur-atur sound, ada theme-nya. Di sini security itu ada valet mode gitu ya, dan ada time fence gitu, maksudnya bisa dibatasin aja berapa lama untuk pakai mobilnya kalau bukan kita yang pakai. Ada theft alert-nya juga, mungkin kalau dibobol dia akan langsung ngasih tanda gitu ya, ngasih sinyal gitu ya. Terus ini bisa atur-atur untuk spionnya, untuk pintunya, untuk wipernya. Jadi banyak. Lampunya juga bisa diatur-atur termasuk untuk brightness-nya dari head-up display-nya di sini. Oh, banyak ya fitur-fitur di sini. Dan ini bagian about-nya. Seperti ini. Ada eSIM-nya, makanya tadi ada LTE-nya. Oke, sekarang kita nyoba duduk di bangku baris keduanya ya. Dan kalau dirasain seperti mobil listrik pada umumnya ya, dia lantainya tinggi. Jadi kalian bisa lihat ya, sudut kaki saya agak naik seperti ini. Dan tadi posisi duduk saya nggak diganti sama yang duduk di depan. Dan sisanya tinggal ya dikit lah. Masih ada sisa lah minimal ya. Dan atap masih ada sisa juga dikit.
Dia kasih ada armrest yang bisa ditekuk seperti ini ya. Dan dia ada cup holdernya di bagian tengah. Tapi ini sebenarnya nggak proper duduk 3 orang. Kenapa? Karena di tengahnya ini nggak ada headrest yang adjustable. Yang adjustable baru kanan dan kirinya aja. Dan kemiringannya seperti ini nggak bisa diatur. Dia masih ada material yang soft touch gini dan ada warna-warna bronze gini di bagian door trimnya. Dan ini lagi nyetel radio ya. Dia posisi speakernya ada di bagian atas seperti ini. Ada kantong kanan dan kiri, ada AC satu kisi. Jadi silakan rebutan kalau duduk berdua di belakang. Dan ada 2 port Type A. Kalau kita duduk di tengah gimana? Ada tonjolan dikit banget sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi karena dia nggak ada headrest yang proper yang bisa adjustable gitu, rasanya duduk tengah agak kurang nyaman. Dan atapnya nih di tengah kayak masih ada tonjolannya begini ya. Ya, itu aja di bangku baris keduanya. By the way juga di door trimnya dia ada kantong buat taruh-taruh barang. Dan seperti yang saya bilang ya, keluar masuknya dia agak susah. Karena pertama dia sudutnya nggak gede. Dan ini nih, bagian cover hitam bawahnya ini agak ngeganggu kita ya buat keluar masuknya ya. Jadi kayak ngeganjel di betisnya kita gitu kalau kita mau keluar masuknya. Mungkin ini bisa diakalin ya gimana caranya biar bisa lebih gampang untuk keluar masuk. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, bahkan nyobain fitur-fitur di sistem infotainmentnya, dan kita masuk di kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan kita bahas spesifikasi dulu ya. Mobil ini punya satu motor di depan tadi ya, dan dia menggerak roda depan dengan tenaga 201 HP, torsinya 310 Nm. Dengan body size, ini panjangnya 4,2 meter, jadi masuk di B segmen, tapi wheelbase-nya 2,73 meter. Jadi overhang depan, overhang belakang itu diminimalin biar ruangnya bisa lebih lega. Walaupun begitu kita masuk, ya nggak lega-lega amat lah ya. Dan dia khusus untuk pembelian sebelum Juni ya, sebelum akhir Juni, dia dapat free charging sampai tahun 2028. Nah, kalau di Vietnam kemarin kita udah lihat, mobil-mobil ini, mobil-mobil VinFast itu dapat free charging sampai 2027 di V-Green. Nah, Indonesianya nanti sampai 2028. Dan harga nih yang penting, dia ada 2 tipe ya, Eco dan Plus. Eco yang lebih murah, harganya di Surabaya 396,9 jutaan. Sedangkan untuk yang Plus, dia harganya 451,6 jutaan rupiah di Surabaya. Harga Jakartanya berapa kita cantumin di bawah aja ya. So dengan motor listrik segitu, baterainya ngomong-ngomong dia 59,6 kWh dengan range maksimal 480 km NEDC ya. Nanti kita lihat tinggal 92%, tinggal 350-an. Jadi ya tergantung pemakaian aja. Oke, jadi kita simpulin ya. Dengan spek motornya, spek baterainya, harga jualnya, desain dan juga fiturnya, buat siapakah mobil ini? Ya tentu aja buat kalian yang mungkin bosan mobil Cina, bosan mobil Jepang, pengen nyobain mobil Asia Tenggara, VinFast dari Vietnam. Monggo silahkan nyoba aja. Dan uniknya mobil ini tidak ditawarkan dengan skema sewa baterai seperti beberapa saudaranya yang lain. Desainnya cakep, fiturnya lengkap ya untuk ADAS dan sebagainya tadi. Ya kayaknya kita perlu ngerasain rasa nyetirnya dulu ya. Kita nggak bisa nyimpulin banget, tapi so far sejauh ini mobil ini akan bersaing dengan beberapa crossover yang lain dari China. Mau itu mulai Omoda E5, Ion V, atau mungkin Geely EX5, atau bahkan ada pesaing lain yang akan datang juga dalam waktu dekat, kita nggak tahu. Yang jelas mobil ini akan bersaing dengan banyak banget mobil listrik lain dari China atau mungkin dari Korea juga. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari Autonomous kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum mampir juga ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonomous. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya.